MU menang 1-0 atas Burnley di pertandingan ke-6, yang artinya MU sudah meraih kemenangan 3 kali, kemudian kalah 3 kali. Oke. Tapi dalam video ini aku khusus akan membahas terkait dengan MU karena ada beberapa hal yang unek-unek yang harus aku sampaikan sebagai seorang fans kayak gitu. Jadi para fans MU ataupun pembenci MU, mari berkumpul kayak gitu, sama-sama kita ngejulitin MU kayak gitu, ngerti nggak? Oke. Nah gini, starting line up kita lihat. Starting line up itu yang cukup mengejutkan adalah tidak ada nama Martinez. Kemudian yang diturunkan itu adalah Evans dan juga Lindelof. Oke, aku cukup mengerti dengan pemain ini gitu karena lawannya itu Burnley. Oke. Burnley ya di 6 pertandingan mereka cuman sekali seri, kemudian 5 kali kalah gitu. Artinya ya tim ini sebetulnya nggak jelek. Pelatihnya kan itu Vincent Kompany, mantan kaptennya City dulu. Secara permainan mereka nggak jelek, bahkan lebih bagus secara permainan dari MU gitu loh, ngerti nggak? Ya tipe-tipe kayak Brighton lah, cuman Brighton agak lebih bagus lagi pemainnya. Cuman yang jadi permasalahan mereka adalah mereka tidak bisa cetak gol. Itu yang jadi permasalahan gitu loh, ngerti nggak? Jadi nah, kalau aku ingin bahas secara permainan gitu ya, gimana ya, aku sebagai fans MU bosan serius. Di 20 menit pertama itu membosankan MU. Penyakit MU gitu loh adalah mereka terlalu tergantung dengan Onana gitu. Gini, kalau dulu MU itu terlalu tergantung dengan De Gea, dengan save-nya De Gea. Kalau sekarang MU itu terlalu tergantung dengan Onana, dengan passing Onana untuk mengalirkan bola ke depan gitu. Tidak ada pemain yang berani untuk passing ke depan gitu. Coba deh kita lihat tim-tim kayak City, kayak Liverpool, kayak Arsenal. Ketika ada ruang, ini pemain lawan, ketika di tengah-tengah ini ada ruang 1-2 meter, mereka berani passing ke depan gitu loh. Karena akurasi passingnya bagus dan juga kontrol pemainnya itu bagus kayak gitu. Itu satu. Tapi di MU mereka nggak berani. Ketika ada ruang mereka tidak berani passing ke depan. Pemain yang berani passing ke depan itu siapa? Cuman satu, yaitu si Lisandro Martinez. Itu pun juga kadang Martinez ya kadang-kadang masih oper juga ke belakang gitu. Jadi bola itu stuck di sepertiga pertahanan MU gitu. Jadi bola itu nggak mengalir ke depan. Bola itu lebih banyak di pertahanan MU. Itulah yang terjadi waktu MU lawan Arsenal. Itu stuck, nggak bisa mereka di press, nggak bisa lepas dari pressing, tapi mereka pressingnya itu entah kayak mana gitu. Artinya passingnya ampas, pressing karet gitu, ngerti nggak? Jadi ketika ngepress nggak dapat bola, ketika di pressing hilang bola gitu. Jadi nggak ada hal yang bisa dibanggain juga dari permainan MU pada lawan Burnley tadi semalam kayak gitu. Nah, yang lain lagi yang itu gini. Kalau misalnya itu tidak kena tiang mungkin, dan juga tidak ada Onana, mungkin itu sudah ada, mungkin itu Burnley bisa cetak minimal 2 gol di babak pertama gitu. Yang menjadi permasalahan juga adalah attitude dari pemain gitu loh. Aku sudah buat di video short gitu, dimana momen Rashford itu seharusnya mengcover pemain nomor punggung 14, tapi dia malah berhenti dan seolah-olah dia menyalahkan seorang Reguilon sih untuk mengcover pemain itu. Padahal itu tugas dia. Reguilon itu mengcover pemain yang memegang bola, sedangkan pemain yang masuk itu adalah tugasnya Rashford. Tapi seolah-olah dia menyalahkan Reguilon dan attitude dia itu seolah-olah kayak kayak gitu. Kenapa nggak? Ya maksudku itu tugasmu gitu loh. Kalau itu nggak ada Onana, mungkin itu udah gol kayak gitu. Jadi pemain kayak Rashford ini harus diparkir sesekali di bangku cadangan kayak gitu. Kenapa ya? Maguire aja dia berani kok, Erik ten Hag itu Maguire aja berani kok, Ronaldo aja dibuang kok, Sancho aja dibuang. Kenapa Rashford ini tidak pernah diparkir aja kayak gitu. Nah, hal lain juga yang menurutku agak konyol, agak cukup agak cukup menjengkelkan adalah momen dimana gol MU itu terjadi gitu. Gol itu kan ya golnya itu bagus, golnya si Bruno, assist dari Evans kayak gitu ya, keren, bagus, mungkin salah satu goal of the month mungkin nantinya kayak gitu. Cuman yang aku agak kesal adalah reaksinya Erik ten Hag kayak gitu. Dia seolah-olah kayak yes kita bisa cetak gol karena kita bermain dan menang. Ya elah, menurutku kalau aku jadi dia gol itu aku diam aja, seolah-olah memberikan isyarat kepada pemain kalian nggak layak dapat satu gol itu gitu loh, dengan cara bermain seperti itu gitu, ngerti nggak? Jadi artinya
ya secara permainan 90 menit mungkin MU itu bisa pegang bola dan menguasai permainan itu cuma 5 menit mungkin. Selebih itu nggak ada, mereka dikurung sama Burnley. Ini Burnley loh, tim promosi, tim yang pemainnya itu mediocre semua, tim yang belum pernah menang di Liga Inggris musim ini, cuman bisa 1 kali seri kayak gitu, ngerti nggak? Jadi ya masa kalian dikurung sama tim yang mungkin ini bermain di kandangnya Burnley, nggak ada cerita gitu. Tim-tim besar itu nggak ada cerita mau main di kandang ini, di kandang itu. Ya kalau misalnya dia tim besar, tunjukkan citra kalian sebagai tim besar, yaitu menguasai pertandingan, create chances gitu. Tidak terlihat ada kombinasi, tidak terlihat ada fighting spirit gitu loh. Makanya di MU itu cuma ada 4 pemain yang bisa main bola. Kalau aku bilang ya Onana aku nggak hitung karena dia ya save-nya biasa aja. Martinez yang bisa main bola, betul-betul bisa main bola ya. Martinez, Casemiro, Bruno, kemudian Rashford. Ya Rashford ini attitude-nya aja yang jelek. Cuman itu aja, yang lainnya nggak bisa main bola kayak gitu, ngerti? Semuanya itu cuman pelengkap aja di lapangan. Pemain-pemain kayak bukan Casemiro, kayak McTominay, pemain-pemain kayak Pelistri, Dalot itu goblok. Astagfirullahaladzim. Serius, ngerti gak? Maksudnya pemain kayak ini gak layak ada di MU gitu. Mereka gak berani passing ke depan, mereka gak berani passingnya itu kiri kanan belakang. Kemudian ketika build up tidak ada pemain yang minta bola. Coba perhatikan City, coba perhatikan Brighton deh. Ketika mereka build up dari bawah, bahkan strikernya itu turun untuk meminta bola, untuk menambah pemain sebagai opsi passing. Ini enggak. Yang ada cuman ya ketika bola dari Onana, Evans, kemudian si Lindelof, Dalot nggak tahu kemana, nggak tahu mau posisinya kemana. Mungkin Reguilon 1.5 lah pemain yang bisa main di MU. Kemudian Reguilon selalu meminta bola. Kemudian Casemiro sama McTominay seolah-olah seperti takut menerima bola. Mereka selalu ada di belakang pemain lawan gitu, tidak berani memberikan proaktif untuk meminta bola, selalu berada di belakang pemain. Ya kan back juga susah untuk mengalirkan bola ke depan. Onana juga susah untuk mengalirkan bola ke depan. Alhasil apa? Alhasil long ball ya. Long ball juga susah. Højlund juga belum tune in. Kalau berkaitan dengan Højlund, kalau aku pribadi pemain ini menjanjikan, cuman ya dia harus memperbaiki first touch dia sih. First touch dia itu masih ya jelek first touch dia gitu, ngerti ya? Tapi ya wajar, dia masih 19-20 tahun gitu, masih bisa diperbaiki lagi gitu. Cuman secara fighting spirit, secara pergerakan, ini pemain menurutku bisa menjadi sesuatu lah di masa yang akan datang kalau dia bekerja keras dan berada di pelatih yang tepat gitu. Banyak juga momen di mana dia salah passing, banyak juga momen di mana dia salah menempatkan diri gitu, sehingga Rashford marah gitu. Kembali lagi Rashford gitu ya. Kalau berkaitan dengan Rashford, selain attitude dia jelek, mungkin ya plus poinnya di 2 pertandingan dia tidak begitu egois pada saat melawan Munchen dan kemarin pada saat melawan Burnley ya. Kalau dibandingkan dengan pada saat melawan Brighton, itu pemain hancur, ini pemain egoisnya ampun-ampunan serius. Tapi ya pada saat 2 laga terakhir Rashford sudah bisa menyampaikan ego lah. Mungkin sudah dimaki-maki sama Ten Hag atau sudah ngobrol dengan Ten Hag, nggak bisa kayak gitu cara bermainnya gitu. Jadi aku yang jadi permasalahan dari MU adalah aku merasa Erik Ten Hag itu tidak lagi memiliki otoritarisasi di ruang ganti 100% gitu. Karena mungkin lebih melunak, mungkin juga karena permasalahan eksternal MU itu lebih besar daripada internal gitu. Di mana-mana bahas MU, orang ngomong MU, bahkan Ole ngomong tentang MU lagi. Ngapain coba? Orang-orang kayak gini kan orang yang mengharapkan engagement kayak gitu, orang-orang yang mengharapkan terkenal kayak gitu, enggak sih ya? Jadi ya kita sebagai fans MU juga enggak bisa menyalahkan, itu hak mereka untuk ngomong. Cuman ya kembali lagi, aku kasihan juga sama Ten Hag gitu. Kasihannya karena dia tidak hanya ngurusin ruang ganti yang bermasalah kalau aku bilang, kemudian dia harus mengurusi eksternal gitu loh, pemain kayak Sancho. Enggak, artinya hal-hal di luar sepak bola itu selalu datang gitu. Tiap minggu, tiap bulan selalu ada berita yang tentang MU, yang pemain ngambek lah, yang pemain inilah, yang itu, yang ini. Jadi dia juga cukup pusing kayak gitu. Jadi ya tapi wajar karena dia digaji untuk itu, dia dibayar untuk itu, dia dipekerjakan untuk itu. Jadi ya secara permain ya kembali lagi, kalau kita bicara secara permainan jelek gitu. Apakah MU layak menang? Enggak, bahkan MU layak kalah 4-1, 3-1 mungkin kayak gitu loh. Ngerti ya? Jadi pertanyaannya kan adalah apakah Erik Ten Hag atau
in atau out gitu. Kalau aku pribadi untuk sekarang out gitu, dengan cara bermain, dengan cara dia mengendalikan pemain, ego pemain yang gak kelihatan MU yang Erik ten Hag yang kita kenal ketika di Ajax gitu. Tapi ya kembali lagi, ini untuk saat ini aku bilang Erik ten Hag out gitu loh. Untuk saat ini ya kayak gitu loh. Oke, itu dulu konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka, silahkan di subscribe, di komen, di like. Bagi kalian yang nggak suka, nggak apa-apa, di skip aja. Oke, terima kasih. Ciao.